Udah tunggangannya BMW, mobilnya oke, orangnya kalau nyetir tenggelam dia, galau. Yang satunya tinggi besar, tunggangannya Agia, sampai kepalanya ada mau nyenggol apa namanya, langit-langit mobilnya, karena tingginya jauh. Kebanting jauh dia dengan BMW tadi, tapi tinggi, bingung. Yang tadi besar tinggi, mancung hidungnya, mancung pula giginya. Tunggangannya apa? Oh, NMAX. Nah, bingung. Maka sholat mana yang Allah berikan petunjuk? Rupanya tiga-tiganya tak hadir dalam mimpinya. Tak diberi petunjuk tiga-tiganya. Siapa yang diberi petunjuk tiba-tiba datang untuk melamar, kenalan tak lama kemudian jadi jodoh, itulah laki bu sekarang. Suami bu sekarang. Yang jangankan NMAX, BMW, Agia, modalnya kayak petugas pom bensin dari nol. Bu, ibu dulu punya suami waktu baru nikah sudah punya mobil. Memang gak percaya aku. Model-model kita umur-umur segini, kalau umur-umur segini hidup susah dulu, merintis banget. Ada yang pakai kasur dormitori, ada yang piring waktu dia gadis itulah dibawa dia, piring satu sendok satu. Laki dia satu, piring dia satu, dari kumpulkan lah. Memang modalnya betul-betul dari nol. Mungkin ini mantan-mantannya yang baru nikah hidup susah, ngekos sekamar. Ada dulu cerita ustazah, aku dulu pertama kali nikah tinggal di Ruli. Kan dulu gitu ya bu. Setiap orang itu punya cerita masing-masing. Sekarang lah ustazah sudah tinggal di Citra Batam. Lebar jalannya, bagus rumahnya. Kalau foto mantap bu. Di depan rumah saja tinggal angkat tongsisnya, langsung view-nya voluk. Keren kan? Orang Citra Batam ini keren bu. Foto depan rumah aja dia, gini tengah jalan langsung poluk di belakangnya. Poluk Habibi. 3 gedung pencakar langit yang ada di kota Batam. Kita dari Singapura aja kelihatan ini. Ternyata ibu tinggal di sampingnya. Cuman gak bisa masuk. Sampingnya doang. Numpang foto aja. Ibu tinggal di mana? Di Poluk. Di mananya? Belakangnya. Tinggal di Poluk tapi di belakangnya Poluk Habibi. 3 gedung pencakar langit, menara kembar 3 yang ada di kota Batam. 4 ya? 4 bu, berarti aku salah tengok. Gedung kembar 4, gedung pencakar langit yang ada di kota Batam. Ibu tinggal di mana? Di Poluk Habibi. Lantai berapa? Di belakangnya. Jadilah yang penting di belakang Poluk, ya kan? Kalau ibu foto Poluk itu tinggal depan rumah, angkat tongsis, langsung view-nya Poluk. Dikira orang ibu lagi selfie di balkon Poluk, rupanya di belakang Poluk. Ya suami-suami ibu sekarang nih alhamdulillah, yang dulu modal nol sekarang sudah punya semua. Alhamdulillah. Pokoknya sekarang tuh alhamdulillah, umur-umur segini aku tahulah kayaknya pada susah-susah dulu hidupnya awal-awal karena merintis dari nol. Nih sholat, kembali kepada sholat istikharah. Dulu ibu udah paham? Belum. Ustazah, saya baru-baru sholat sunnah itu mengerti. Iyalah, orang baru taubat. Kalau taubatnya dari dulu sudah belajar bu. Orang kalau dia ada taubat itu mulai dia menggali ilmu. Tak bisa dia datang secara offline, dia hadir secara online. Berapa yang nonton kita sore hari ini? Oke, nenek-nenek kok gini kan juga. Ternyata 389. Ini orang-orang belajar online. Ibu minta kajian fikih. Orang ini belajar juga kajian fikih, bu.
Cuman bedanya ibu duduk rapi, bajunya rapi. Orang ini mana tahu dia pakai celana Hawaii, dia pakai sarung dia. Mana tahu belum mandi dia. Kalau ibu kan udah cantik-cantik, sudah lipstikan, udah bedaan. Bedanya ngaji online dengan offline tuh begitu, Bu. Dia nggak ada kota infaknya, ibu ada. Ya toh? Iya. Nanti ustazahnya ditaruh dia di dapur, di atas kulkas, atas mesin cuci, ngejemur dia, diselipin di sini ya. Kalau dia lagi masak, ditaruh dekat kompor, makanya nggak panas aku merasa. Nah ini orang-orang yang online. Nah, orang yang udah hijrah dia akan belajar bagaimana tata cara sholat kalau dia belum bisa sholat. Terus dia akan belajar. Belajar dia offline, belajar dia online. Makanya jangan sia-siakan media sosial kita. Kalau handphonemu bisa download aplikasi-aplikasi yang bisa untuk belajar, downloadlah. Jadikan jadi ladang ilmu. Ustazah, aku nggak mau main TikTok. Kenapa ibu nggak main TikTok? Ku tengok isinya ibu-ibu perumahan joget-joget aja. Kalau ibu ketik joget goyang dompet, keluar dia, ya kan? Ibu kalau nyari gamis kekinian, muncul dia, Bu. TikTok ini apa saja kita ketik muncul. Tempat dugem di Batam, muncul dia. Kalau nyari itu. Jadi apapun yang kita cari ada semua. Orang yang sudah hijrah itu dia mau belajar, diketiknya ceramah Ustazah Fitri, muncul mukaku yang comel ini. Gak nemu kita yang aneh-aneh. Kalau yang dicari yang baik, baik-baik. Belajar terus. Belajar itu mulai dari buayan, dari lahir sampai liang lahat. Artinya gak ada terlambat untuk belajar. Belajar terus. Yang berikutnya, sholat itu kata Nabi, kalau ibu sholat 5 waktu, bagaikan ada sungai di depan rumah kita. Yang orang-orang pernah tinggal di kampung tahu sungai apa enggak? Ibu tahu sungai? Pernah tinggal di sungai? Enggak tinggal di sungai. Kampungnya ada sungai enggak? Pernah dulu mandi di sungai? Memang kelihatan. Makanya hitam-hitam. Hitam aku dulu ustazah, karena sering mandi di sungai. Sekarang aja aku putih karena pakai skincare. Itu pun mukanya aja. Kata ustaz kemarin, ustazah, aku tengok ibu-ibu kalau aku ceramah putih-putih mukanya. Tapi ustazah, untuk memastikan dia putih apa tidaknya, tengok juga tangannya. Kalau mukanya putih, tangannya putih, berarti dia putih. Karena sekarang muka aja, yang di atas aja yang diputihkan. Nah, sholat 5 waktu itu bagaikan ada sungai di depan rumah kita. Maka ketika ada sungai di depan rumah kita, subuh kita mandi. Seger gak? Ibu mandi subuh seger gak? Mandi apa dulu ustazah? Ibu tanya pula. Soalnya mandi itu ada 2. Mandi tak berasa, mandi yang berasa. Mandi yang tak berasa, ya mandi-mandi biasa kita. Kalau mandi yang berasa, itu kan ada niatnya, Bu. Harus pakai niat. Nggak paham aku ustazah, berarti umurnya 17 ke bawah. Mandi subuh, sabunan, sampoan, gosok gigi, bersih-bersih semua. Kira-kira daki hilang nggak? Bersih nggak, Bu? Dakinya hilang. Kemudian zuhur mandi lagi, sabunan lagi, sampoan lagi. Asar mandi lagi, maghrib mandi lagi, isya mandi lagi. Putih kalilah ustazahku kalau 5 kali mandi. Ada enggak ibu yang 5 kali mandi? Ini yang di akun ada yang 5 kali mandi? Enggak ada aku ustazah, orang mandi aja ku jamak. Mandinya bukan hanya sholat saja yang dijamak ustazah, mandi pun dijamak, mandi jamak takdim. Berarti mandinya pagi saja, sore tidak.
Mandi jamak takhir berarti mandinya sore saja, pagi nggak mandi. Ada juga mandi jamak kosor. Gimana ustazah mandi jamak kosor? Yang dibasahin cuman badannya saja, kepalanya tidak. Itu pun mandinya pagi doang, sore nggak mandi. Itu pun separuh. Namanya mandi jamak kosor takdim. Bukan sholat aja ustazah yang dijamak kosor. Iya, mandi pun bisa dijamak juga. Halo, lah ibu bayangkan kalau mandinya 5 kali sehari. Belum lagi dengan sholat-sholat sunnahnya, diibaratkan mandi juga kita. Betapa bersihnya badan kita. Mungkin kalau kita keroan tak ada dakinya bu. Ibu pernah keroan? Kalau ngeroin orang masuk angin ada nggak dakinya? Sediakan tisu kadang-kadang. Karena mandinya jamak takdim, jamak takhir tadi. Sekali gosok mulai dia ngumpul. Halo. Ibu yang tukang ngerok. Biasa kalau keroan ada nggak dakinya? Ada ustazah. Karena dia mandi jamak takdim. Jamak takdim udah, jamak takdim, jamak takhir dikerok banyak dakinya. Mandinya sehari 5 kali, bersih bu. Bukan hanya badannya yang bersih, tapi yang dimaksud di sini yang bersih itu dosanya. Woi, yang bersih itu apanya? Dosa. Karena setiap melaksanakan sholat gugur dosa-dosa kita. Wudu gugur dosa. Mau sholat subuh wudu gugur dosanya. Sholat gugur dosa. Mandi zuhur, wudu zuhur, sholat zuhur gugur dosa. Sholat zuhur gugur lagi. Belum lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka gugur dosa-dosa kita. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu ini yang dimaksud oleh Nabi. Oleh karena itu belajar tentang sholat itu penting. Harus kita belajar sholat itu bu. Kadang-kadang kita tak paham. Bahkan pernah saya ditanya. Bukan pernah, sering. Bahkan bareng dengan saya. Ibu kenapa mau kemana? Mau wudhu? Ibu tadi udah wudhu dengan saya. Ya ustazah aku udah batal. Kenapa ibu batal? Ibu kentut? Enggak ada aku kentut dong. Enggak dong gua kentut dong. Melotot matanya. Enggak dong kentut dong. Katanya. Terus ibu batal kenapa? Menyentuh yang bukan muhrim? Enggak ada dong. Terus kenapa ibu? Aku kan udah makan tadi ustazah. Makan apa ibu? Tahu isi. Makan itu tidak membatalkan wudhu. Itu tanda-tanda orang tak pernah ikut kajian fikih. Makan minum tak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu apabila ada sesuatu yang keluar dari depan dan belakang. Gak usah aku sebutkanlah yang itunya. Karena di sini pun bukan ibu-ibu aja yang nonton, bapak-bapak pun banyak juga. Rupanya bapak-bapak pun ikut juga kajian fikih wanita. Padahal judulnya kajian fikih wanita. Tapi ada pula bapak-bapak. Coba keluar dulu bapak-bapak yang ikut ini. Komen dulu yang ikut kajian fikih wanita ini. Besok dikasih jilbab. Ini kajian fikih wanita. Yang hadir bapak-bapak juga. Jangan seuzan ustazah. Mungkin ilmu untuk istrinya. Atau calon istrinya. Kita husnuzon saja. Ku tengok dulu dia. Stiker ketawa aja, kayak yaya aja. Hadir katanya, ada rupanya. Bapak-bapak ikut kajian fikih wanita. Aku pun heran juga. Udah dikasih judul fikih wanita, masih juga bapak-bapak masuk. Entah dia bapak-bapak beneran atau setengah. Halo? Maka perlu belajar fikih supaya kita paham. Enak bu. Belajar fikih itu enak.
Saya sering dikomentari, Ustazah, aku nggak mau ikut kajian fikih. Kenapa Bu? Aku pernah ikut kajian fikih, berhenti aku Ustazah. Kenapa Bu? Kajian fikih itu nggak enak Ustazah, ngantuk kita. Ngaji sama aku, biar Bu nggak ngantuk, aku bilang. Ngaji bareng, ngaji fikih sama aku, biar nggak ngantuk. Kenapa Ustazah? Kok dengan Ustazah nggak ngantuk? Ya ada aja lah aku buat nanti biar Ibu nggak ngantuk. Ibu makanya ngaji itu bawa buah, ya kan Bu? Ngaji itu jangan ngaji aja, bawa buah. Bawa anggur lah 1,5 kilo. Ngaji fikih, cocok nggak? Bawa anggur 1,5 kilo. Kemudian nanti Ibu putarin sama jamaah yang hadir. Gitu. Kalau yang Ibu misalnya Ibu Eva bawa anggur 1,5 kilo, Ibu yang sebelahnya kan bawa apel 1,5 kilo. Yang sebelahnya bawa jambu kristal. Yang sebelahnya lagi bawa durian. Yang sebelahnya lagi bawa kelengkeng. Sebelahnya lagi bawa rambutan, bawa pir. Kira-kira ngajinya ngantuk nggak? Hah? Ngantuk nggak kira-kira? Ya sambil ngaji lah, tukaran. Nanti kan udah kenyang makan anggur, ganti makan jambu kristal. Ibu-ibu kalau makan itu sambil ngaji nggak bakalan ngantuk. Yang bikin ngantuk itu kalau udahlah ustazahnya ceramahnya suaranya lirih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini kita ngaji fikih. Ini khusus untuk fikih wanita. Yang ngaji ibu-ibu. Jadi bapak-bapak nggak usah ikut. Betul kan Bu? Nah, kalau gitu ustazahnya terkantuk-kantuk lah Ibu. Tapi kalau Ustazah Fitri yang ceramah, ini karena suaranya serak aja Bu. Kalau enggak udah ku gas-gas Ibu. Aku masih ada 1 titik lagi nanti malam di di Punggur. Tadi pagi Tanjung Piayu, Sungai Beduk, Kecamatan Sungai Beduk. Siang Kecamatan Bengkong. Sore Kecamatan Batam Kota. Malam Kecamatan Nongsa. 4 kecamatan aku hari ini. Apa enggak berminyak-minyak mukaku. Tapi kalau suaranya oke, enggak serak-serak, ku gas semua Ibu. Lebih seru lagi Bu kalau tadi sambil ngaji. Tengoknya macam-macam buah di depannya. Kan tukar-tukaran tadi kan. Jambu kristal. Habis sebelah apel. Seru enggak gitu? Ada enggak begitu? Ada ustazah. Itu di harapan saja. Itu di cerita. Besok-besok kayak gitu Ibu, tukar-tukaran. Enggak jadi kita ngaji ustazah kalau kayak gitu. Nah, jadi ngaji fikih itu penting. Halo? Apa tadi? Kulang dulu. Orang kalau ngaji fikih itu bawa catatan. Bawa buku, bawa pena. Ini enggak ada kami nyatar ustazah, kami dengar-dengar aja lah. Kalau ustazah nanya nanti, pokoknya kalau kami enggak usah ustazah tanya. Bu, tadi apa aja sholat tadi? Fungsinya apa saja sholat tadi? Pertama, ngaji sama ibu-ibu MBG ini agak payah. Gatal kepalaku. Padahal kemarin diperiksa, ada nggak ubanku Bu? Nggak ada ustazah sebiji pun nggak ada. Tapi kalau aku bertanya sesuai yang ngaji, ibu-ibu nggak tahu udah ustazah, gatal langsung Bu. Halo, apa aja tadi? Sholat itu fungsinya apa saja? Itu adalah rukun Islam yang kedua. Yang kedua, tiang agama. Yang ketiga, jangan ketawa-ketawa aja, ketik apa aja fungsi sholat. Kumaran dulu orang-orang yang di akun ini, ketawa-ketawa aja dari tadi dia kirim stiker ketawa. Catat, ayo sebutkan apa saja fungsinya. Ini gara-gara aku ditaruh mungkin di atas kulkas ini. Ketiga, amalan pertama dihisab. Keempat,
Tiang agama itu udah, sekarang yang keempat. Tiang agama katanya, tiang agama itu udah, sekarang yang keempat. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, sholat 5 waktu itu kata Nabi bagaikan ada sungai depan rumah kita dan kita mandi 5 kali sehari sehingga badan kita bersih kalau mandi terus. Kita wudhu menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam 5 kali maka gugur dosa-dosa kita. Halo? Nah, ini fungsi-fungsinya sholat diantaranya. Sholat itu adalah doa. Mulai awal, udah masuk ini. Pengertian sholat. Aku baru gabung ustazah, tahu aku. Menggugurkan dosa, udah lewat, baru jawab sekarang. Pengertian sholat. Sholat berarti doa. Sebagaimana Allah memfirmankan bahwa berdoalah untuk mereka karena sesungguhnya doa kalian itu menjadikan ketentraman bagi jiwa mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Perlu juga kemarin sekali-sekali orang online nih mengetes mereka tuh nyimak apa enggak. Kemarin dia bilang, ustazah lebih pinter kami loh yang online daripada yang offline. Dibilangnya gitu kemarin. Aku baca komennya. Kami kalau ustazah tanya cepat jawab. Orang online enggak tentu amburu ustazah. Lama mereka jawabnya, kami jawab cepat katanya. Sekarang ternyata yang lebih cepat yang offline daripada yang online. Mungkin dia sambil ngobrol sama suaminya mungkin. Bu, sholat itu adalah doa dan juga komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hikmah sholat. Ya Ustaz terlalu panjang-panjang kita terangkan. Biar agak cepat nanti babnya ini selesai. Hikmah sholat. Sholat 5 waktu mampu membawa pelakunya berbuat adil. Dan mensucikan serta mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai upaya mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat kelak. Nah, termasuk hikmah dari yang tadi, fungsi sholat tadi, yang berapa tadi? Yang 5 tadi, ini tuh masuk daripada hikmah sholat. Persiapan kita untuk menghadap Allah, kemudian menghadapi hari kiamat. Sholat ini, maka tunaikanlah sholat dimanapun kita berada. Kalau udah ngaji nanti insya Allah paham kita tentang sholat. Tata caranya seperti apa, hukumnya, kemudian syarat-syaratnya kita akan paham. Maka dimanapun kita berada, insya Allah kita bisa tunaikan sholat 5 waktu. Bu, halo, ustazah, gimana sholat biar khusyuk? Gimana ya caranya biar khusyuk? Kita ini nggak ada yang bisa betul-betul khusyuk sholat itu, Bu. Sayyidina Ali saja, Nabi saja pernah. Kata Nabi, siapa yang betul-betul khusyuk sholatnya, maka akan aku bagi selendangku. Sorbannya Nabi hadiahnya. Sorbannya Nabi hadiahnya. Sholat Sayyidina Ali. Rakaat pertama sukses. Rakaat kedua sukses. Rakaat berikutnya mikir dia, kalau aku sholatnya khusyuk, berarti aku nanti dapat selendangnya Nabi. Ceritalah dia dengan Nabi. Itu tandanya engkau masih mengingat. Bukan betul-betul khusyuk. Gak usah dipikir, Bu.
Ya Allah, aku khusyuk nggak ya nanti? Sholat nanti aku khusyuk nggak ya? Nggak usah dipikir. Yang penting lakukan tata caranya dengan baik. Syarat dan rukunnya dilaksanakan. Hindari yang membatalkan sholat. Itu saja. Kerjakan aja. Semuanya Allah yang memberikan penilaian. Nggak usah mikirkan aku khusyuk apa tidak. Nah, jadi sholat itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Itu hikmah sholat yang ibu dapatkan sore hari ini. Hikmah sholat. Tanggung ustazah, lanjutkan aja dikit. Memang ginilah kalau ngaji fikih. Yang berikutnya yaitu hukum bagi wanita muslimah yang meninggalkan sholat. Tapi ku tengok waktunya sudah habis. Jadi besok-besok lah lanjutnya. Banyak ini bu. Bab jenazah aja di kajian fikih saya setiap hari Selasa. Dan juga hari Rabu, Selasa di Piayu, Selasa di Batu Haji, Rabu di Piayu. Bab jenazah jamu 2 bulan. Itu seminggu sekali. Tapi dibahas secara runut. Detil kita bahas. Nah, baru mengerti. Oh, yang selama ini belum tahu. Oh, belum tahu lagi. Oh, jadi nggak separuh-separuh. Full kita paham. Baru kita. Oh, rupanya selama ini aku kurang pengetahuannya. Makanya di samping itu ibu juga harus rajin baca. Bapak saya mengamanahkan kepada saya, nak, setiap hari kamu harus ada baca kitab. Setiap hari ada baca, tulis khulasohnya. Kesimpulan yang kau terima, yang kau dapatkan di buku itu tulis, catat. Karena ilmu itu bagaikan hewan tunggangan. Hewan tunggangan kalau enggak diikat dia lari, bu. Sama dengan ibu ini, ibu kan dengarkan saja hikmah sholat. Enggak ibu catat. Ketemu lagi kita 2 minggu yang akan datang. Saya tanya, bu, kemarin kita bahas hikmah sholat. Apa sajakah hikmah sholat itu? Kira-kira masih ingat apa enggak? Apalagi mikirkan banyak cicilan. Anak mau masuk sekolah, mau beli tas, beli buku, beli baju, pusing pala Barbie. Ini kan masa kritis-kritisnya kita. Bulan Juni dengan Juli. Bulan Juni semua bayan harus diselesaikan untuk ngambil rapot. Betul apa enggak? Harus diselesaikan untuk ngambil rapot. Setelah ngambil rapot belum selesai masalah kita, bu. Karena kita harus ngeluarkan uang lagi untuk daftarkan anak yang udah tamat. Betul? Kalau di Batam sekolah itu kan enggak dikit bayarnya. Masukkan anak di pondok aja paling minim itu 11 juta. Ada yang 25 juta, ada yang 20 juta. Itu yang harus kita keluarkan. Anak nggak ada usaha belum tamat, maka harus dibeli juga bukunya. Buku cetaknya sekarang mahal, bu, 1,5 juta setidaknya harus dibeli. Belum lagi sobek mak sepatuku, putus mak tasku, copot mak resletingnya. Celanaku mak resletingnya lepas. Namanya anak laki-laki. Bolong pula dengkulnya, nak diganti pula. Makanya ustazah, kayak mana aku mengingat pelajaran fikih kemarin. Aku udah ruwet dengan urusan biaya sekolah anak. Maka perlu dicatat supaya tidak lepas ilmunya. Nah, di waktu senggang baru kita buka-buka. Saya catatan saya 10 tahun yang lalu masih ada pun sampai sekarang. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Masih saya simpan. Nanti kalau saya longgar, saya buka, saya baca. Saya bacain, oh ternyata inilah tulisanku waktu muda dulu. Aku tengok, ada pula gambar lop-lop dikit kan. Namanya masih muda. Apalagi kalau dulu, waktu zaman-zaman MTS, zaman-zaman kita muda dulu, masih disimpan enggak itu buku apa namanya? Buku diarenya.
Yang kalau dibuka macam-macam warna-warnanya. Harum pula kan. Kan dulu paling suka nulis-nulis di diare. Entah. Kalau sekarang nggak perlu lagi ustazah, tinggal diarsipkan aja di handphone. Betul? Karena zaman sudah berubah. Dan dulu bukan kayak sekarang. Dulu belum bertobat, sekarang sudah tobat. Ada kemarin ngomong, ustazah, kata dia ngobrol dengan kawannya, kita coba terfikir dulu waktu masih kerja. Kalau waktu masih kerja dulu kita nabung, terus kita daftar haji, mungkin udah berangkat kita haji. Cuman kita nggak terpikir, kata kawannya nih. Setelah kita nggak kerja lagi baru kita mikir mau nabung. Penghasilan nggak ada. Kata kawannya, macam mana kita memikirkan daftar haji, daftar umroh. Orang tobatnya aja baru-baru ini. Ku dengarin mereka ngobrol, Bu. Katanya, ku dengar iya juga. Kalau dulu udah tobat, mestilah ada daftar itu. Daftar haji. Orang baru tobat, baru udah terpikir mau daftar haji, daftar umroh. Iya apa enggak? Tapi ternyata mau berangkat haji, sudah pengangguran pula. Nggak kerja lagi, duit sudah nggak ada, tunggunya pun lama juga. Kalau dulu kan nggak selama ini. Coba muda dulu aku berangkat umroh, berangkat haji. Kalau sekarang, makanya hajinya kakinya diluruskan, karena sudah tua. Duduk lama, lutut menyut, udah menyut Bu. Makan banyak gorengan, makan durian tensi, makan siput, banyak minum manis, diabetes, banyak makan sayur, samurat, telat makan, asam lambung, terlalu banyak makan cabai, mencret, ya kan? Penyakit siapa itu? Hah? Naik motor tak pakai jaket, masuk angin. Mobil terlalu kencang AC-nya, masuk angin. Jalan kaki nggak kuat, sakit. Bingung kita Bu kalau udah tua nih. Ya enggak? Iya, banyak makan. Makanya ada bingung kalau udah kita umur di atas 50 itu. Udah mulai jaga-jaga. Halo? Nah, betul apa enggak? Penyakit siapa itu? Kita lah. Apalagi. Makanya kalau ngaji itu, itu tadi. Kalau ngaji agak lama bawa bekal. Takut apa? Aku itu ustazah nggak perlu makan banyak. Yang penting sebentar-sebentar. Kan kalau lama-lama telan makan asam, jadi harus makan dikit, nggak lama makan lagi. Itu tandanya kita sudah tua. Kalau sudah tua harus tahu diri, Bu. Tahu diri. Kalau udah tua, udah banyak penyakit, maka perbaiki ibadahnya. Sepakat? Ibadahnya diperbaiki. Harus belajar juga tata caranya. Aku ustazah kalau sholat itu ketika tahiyat awal sakit kali ku tekuk kakiku ustazah. Kenapa ibu bisa gitu? Asam urat. Karena asam urat. Jadi gimana ibu jadi nggak sholat laku? Kayak mana kakiku sakit? Boleh kita duduk di kursi. Sholatnya begitu. Makanya belajar. Gara-gara itu nggak mau aku sholat ustazah, sakit kakiku. Ada begitu? Ada Bu. Prihatin saya melihatnya. Sudahlah banyak penyakitnya. Sholat masih tinggal-tinggal. Ku tengok-tengok udah dekat malaikat maut. Tapi nggak sadar-sadar juga. Ini yang kita khawatirkan. Umur diberikan panjang, Bu. Umur kita kalau udah di atas 50, apalagi di atas 60, itu Allah udah sayang kali dengan kita.
Diberi umur panjang itu supaya memperbaiki diri agar kita bisa menutupi dosa-dosa masa lalu. Dulu kan repot nyari duit kerja, ngurus anak. Sekarang anak dah kawin semua. Itu pula masalahnya. Masalahnya begitu. Dulu aku jarang sholat ustazah, anakku kecil-kecil ustazah. Belum lagi aku cari duit juga. Sekarang ibu udah tua, udah ustazah. Anak udah kawin semua. Udah ibu dikasih umur panjang, maka perbaiki ibadahnya. Karena dulu ibu banyak kesibukan sampai lupa ibadah. Itulah masalahnya ustazah. Apalagi masalah ibu? Jaga cucung ustazah. Jadi kapan lagi ibu istirahatnya? Dulu jaga anak, sekarang jaga cucung. Kapan ibu berangkat ngaji? Atur-aturlah hidup agar bisa lebih baik daripada yang dulu-dulu. Apalagi ganti sudah tahun ini. Sekarang sudah bulan Muharram, sudah ganti tahunnya 1448. Banyak teman-teman kita yang tak ketemu dengan 1448. Betul? Kurang sehari mati dia, Bu. Kurang setengah hari mati juga. Kurang berapa jam mati juga. Kita sudah berjumpa dengan 1448. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk perbaiki diri. Maka syukuri itu. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur, kita perbaiki ibadah kita. Sepakat? Cocok? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jumpa lagi di seri berikutnya. Semoga istiqomah. Kalau putus-putus nanti, nah itu pula. Biar nyambung. Ya. Saya materi hari ini memperkuat dan memotivasi ibu-ibu supaya semangat dalam melaksanakan sholat. Tambah lagi dengan sholat-sholat sunnahnya. Apalagi ibu tahu sholat sunnah, duha, ada fadilahnya, ibu udah paham. Oh, biar tambah lancar rezeki kita. Kemudian sholat-sholat yang lain. Saya beri motivasi, sama-sama kita melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu, yang Nabi langsung menjemputnya ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan termasuk orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu. Sehingga dengan ibadah sholat kita ini, Allah jaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.